Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian pada hari Minggu 11 Oktober 2020. Hari ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita itu dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kita terima, marilah dalam ibadah saat ini kita ungkapkan syukur kita. Kita akan memuji nama Tuhan. Sebagai kidung pembuka dalam ibadah saat ini kita akan menyanyi dari nyanyian rohani 77. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Ku percaya Allah Bapa Maha Kuasa dan benar, Khalik langit, laut dan bumi, segenap dunia besar. Oleh rahmat-Nya ku ada, pengharapanku teguh, karena Bapa menentukan perjalanan hidupku. Ku percaya Yesus Kristus, Dia anak tunggalnya, Tuhan dan Kepala kami, Allah dan manusia, yang telah kena sengsara, mati dan ditanamkan, bangkit lalu naik ke surga, memegang kerajaan. Keluarga-keluarga milik Tuhan, dalam ibadah ini kita diingatkan akan panggilan Tuhan terhadap hidup kita. Kita akan menerima hukum kasih yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika kita memperhatikan hukum kasih ini, tentunya dengan mudah kita akan menghafalkannya. Tetapi sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, dosa, kita belum mampu mewujudkannya dalam tindakan secara tepat dan benar. Namun Tuhan Allah kita adalah Allah yang maha baik. Ia akan mengampuni semua dosa dan kekurangan kita melalui pertobatan-pertobatan kita. Marilah kita merendahkan diri dan bertobat, mohon pengampunan dosa di hadapan Tuhan. Kembali kita akan memuji nama Tuhan, kita akan memujikan atau menyanyikan kidung penyesalan kita dari nyanyian rohani 21. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga.
Dalam ibadah ini kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk. Berita anugerah diambil dari Amsal 19 ayat yang ke-20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Kita akan menerima petunjuk hidup baru yang diambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Kita menyadari kekurangan dan kelemahan kita, senantiasa kita memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus senantiasa membimbing kita untuk mewujudkan hidup baru, hidup yang sesuai dengan panggilan Tuhan. Kita akan menyanyikan kembali Hitung Kesanggupan Kita. Kita akan menyanyikan dari nyanyian rohani 147, bait yang pertama dan yang ketiga. Kuasamu, Dia pengasihan di dalam Yesus ku sembah. Anugerah-Mu pemberian yang tidak ada taranya. Ku buang sanksiku semua dan menyelam di laut-Mu Oleh-Mu aku disegarkan, oleh-Mu jiwaku kenyang. Hal lain tak boleh ku kemarkan, yang hanya rupanya senang. Ku persembahkan kerinduan dan cintaku kepada Tuhan. Keluarga-keluarga milik Tuhan yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita akan memanjatkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau Allah yang maha baik, Engkau Allah yang maha kudus, Engkau Allah yang maha mulia. Saat ini ya Tuhan, kami senantiasa masih Engkau berikan berkat, pemeliharaan dalam setiap kehidupan kami. Minggu ini ya Tuhan, bersama dengan keluarga-keluarga milik-Mu di GKJ Pengging, kami beribadah. Kami akan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah setiap keluarga. Bapa, kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami. Berikan kami rasa saling memiliki. Berikan kami kedamaian dalam kami menjalani hidup. Berikan kami pula kesehatan, rezeki,
yang tentunya dapat kami gunakan untuk hidup kami. Kami berdoa untuk setiap orang tua, berkati mereka, naungi dengan kasih-Mu, sehingga dalam memimpin keluarga-keluarganya, dalam mencari rezeki, Tuhan kuatkan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah, kiranya juga Tuhan berkati, berikan kemampuan untuk selalu belajar. Sehingga nantinya mereka dapat mencapai yang mereka cita-citakan. Kami berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan, yang masih mencari pekerjaan, berkati ya Tuhan, berikan pertolongan, tunjukkanlah pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Tuhan, dalam ibadah keluarga ini kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJ Pengging secara keseluruhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, berikan kami rasa saling memiliki, berikan kami rasa untuk selalu menguatkan, sehingga jemaat-Mu di GKJ Pengging ini akan semakin kokoh dalam persekutuan, akan menjadi jemaat yang menjadi sarana berkat dan pemeliharaan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta dan keluarga, berkati ya Tuhan, berikan kesehatan, berikan ketekunan di dalam melayani jemaat-Mu di GKJ Pengging. Kami juga berdoa untuk majelis dan keluarga. Kami berdoa untuk komisi-komisi yang ada maupun panitia-panitia yang sudah kami bentuk. Berkatilah ya Tuhan, berikan kemampuan, sehingga apa yang dilakukan, apa yang dikerjakannya sesuai dengan kehendak. Tuhan Allah yang Maha Baik, secara khusus kami berdoa untuk tim pemanggilan pendeta. Berkatilah ya Tuhan, rencana-rencana yang sudah kami susun, kiranya Tuhan berkati dan nantinya GKJ Pengging akan mendapatkan seorang gembala yang sesuai dengan kebutuhan kami dan tentunya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, saat ini kami masih dalam masa keprihatinan, kami masih hidup dalam kondisi bersama-sama dengan pandemi COVID-19. Berkatilah kami ya Tuhan, berikan kami kekuatan, sehingga kami mampu untuk tetap bertahan, dan kiranya Tuhan memberikan jalan keluar, sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari dunia ini. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami selanjutnya hanya dalam naungan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan membalas kasih setia Tuhan yang telah melimpahkan berkat dan rezeki dalam kehidupan kita. Kita akan menghaturkan persembahan, namun sebelumnya kita akan mendasarinya dengan firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Mazmur 139 ayat yang ke-14, Mazmur 139 ayat yang ke-14, yang demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Di dalam kita mengaturkan persembahan, kita akan mengiringinya dengan pujian persembahan yang akan kita nyanyikan dari nyanyian suplemen 62, bait yang pertama dan yang kedua.
bagi karyamu Tuhan, dengan rajin dan cepat kerja Tuhan ku buat, kerja Tuhan ku buat. Kita akan mengaturkan persembahan ini di hadapan Tuhan di dalam doa. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita berdiri. Bapa Surgawi, kami semuanya merasakan bahwa Tuhan telah merawat kehidupan kami dari hari ke hari. Engkau telah melimpahkan berkat karunia untuk mencukupi kehidupan kami sehari-hari. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah memperbolehkan kami untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai sarana untuk pelayanan bagi jemaat-Mu yang berada di GKJ Bengkulu. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati persembahan kami yang tidak seberapa ini dengan berkat karunia. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami dalam pelayanan kami di GKJ Pengging ini. Bapa, Engkau telah mencukupkan berkat bagi jasmani kami. Tuhan juga akan memberikan berkat rohani kami, yaitu firman-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memampukan kami untuk menerima firman-Mu sebagai pegangan hidup kami di dalam kami mengikut Tuhan. Bapa, firman-Mu ini akan disampaikan oleh Bapak Tekad Sinungmasih. Kami mohon Tuhan, Engkau sendiri yang menuntun, Engkau sendiri yang memberkahi, sehingga dengan bantuan Roh-Mu yang kudus, firman-Mu itu akan kami terima. Dan bukan kehendak dari Bapak Tekad Sinungmasih, tapi kehendak-Mu saja yang terjadi. Bapak, jika di dalam kami mempersiapkan diri untuk menerima firman, ada dosa-dosa yang kami lakukan, kami mohon mengampuni. Doa kami yang singkat hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah ini kita akan menerima sebagian kecil firman Tuhan yang dalam ibadah ini kita akan menerima dari kitab Matius 22 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Matius 22 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Yang demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih,
Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Yang berbahagia adalah bagi kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Keluarga-keluarga milik Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita sederhana. Satu keluarga makan di sebuah rumah makan. Kemudian mereka mengambil tempat duduk. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Kemudian datanglah seorang pelayan dan menanyakan menu apa yang mereka inginkan. Masing-masing menyebutkan menu yang diinginkan, mulai dari ayah, ibu, sampai dengan anak yang paling kecil ditanya oleh sang pelayan. Adik kecil pengen makan apa? Dengan semangat, anak terkecil dari keluarga tersebut menjawab, saya ingin makan roti isi. Tetapi seketika itu ibunya menyela dengan berkata, berikan dia nasi goreng yang tidak pedas. Tetapi pelayan itu mengindahkan perkataan sang ibu dan kembali bertanya kepada anak terkecil tadi. Adik kecil, roti isinya pakai saus tomat apa tidak? Dengan semangat lagi, anak terkecil itu menjawab, pakai saus tomat. Ketika pelayan itu pergi, suasana menjadi hening. Lalu anak kecil tadi berkata, baru kali ini aku merasakan diriku ada, karena ada orang yang mau mendengarkan aku. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mendengarkan
banyak orang berkata kalau manusia itu dikaruniai 2 telinga dan 1 mulut. Makanya lebih banyaklah mendengar daripada berkata-kata atau berbicara. Dalam ilmu bahasa, keterampilan berbahasa itu juga ada 4, yaitu menyimak atau mendengar, kemudian berbicara, membaca, dan menulis. Dasarnya adalah menyimak atau mendengar. Saat ini kita akan merenung-renungkan tentang mendengar, khususnya mendengar suara dari Tuhan. Salah satu bacaan leksionari dalam ibadah saat ini juga diambil dari Mazmur 23. Mazmur 23 ini salah satu bagian dari Alkitab yang sangat terkenal, bahkan sudah dibuat dalam bentuk nyanyian. Di situ digambarkan tentang gembala. Di Alkitab digambarkan kalau ungkapan gembala adalah ungkapan untuk menyebut karya pernyataan Tuhan dalam hidup umat Allah. Alkitab juga menyebutkan Tuhan itu sebagai gembala. Dalam Mazmur 23 dinyatakan bahwa jika Tuhan menjadi gembalaku, maka aku tidak akan kekurangan. Tinggal di padang rumput yang hijau, akan dibimbing ke air yang tenang, menyegarkan jiwa, menuntun, menjaga dalam lembah kekelaman, dan pada akhirnya akan diam di rumah Tuhan. Luar biasa. Tentunya bagi domba, jika mempunyai seorang gembala yang akan menempatkan domba pada posisi seperti ini, alangkah luar biasanya yang diterima oleh domba tersebut. Gambarannya kita umat juga akan mendapatkan atau akan memperoleh berkat seperti itu dari gembala, dari Tuhan. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya kita harus percaya dan kita harus mendengarkan Sang Gembala. Kita harus percaya dan kita harus mendengarkan Sang Gembala. Syarat mutlaknya itu. Mudahkah syarat itu? Ternyata tidak mudah. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita baca dari kitab Matius 23 ayat 1 sampai 14, ada sebuah perumpamaan tentang pesta atau perjamuan perkawinan seorang raja. Raja akan menikahkan putranya. Raja telah menyiapkan pesta yang besar. Dengan hidangan, dengan hiburan tentunya yang luar biasa mewah. Raja mengundang teman-teman terdekatnya tentunya, sahabat-sahabatnya, orang-orang dekatnya untuk menghadiri pesta tersebut. Tetapi di luar perkiraan raja, undangan yang telah disebarkan tidak ada satupun tamu yang datang. Mereka mengindahkannya dengan alasan harus bekerja di ladang, mereka tetap bekerja di ladang dan meneruskan usaha-usahanya. Tentunya raja ini menjadi murka. Persiapan yang sudah luar biasa dengan menyebarkan undangan akan menghadirkan mereka, tetapi mereka mengindahkannya, tidak mau menghadiri undangan tersebut. Akhirnya diutuslah hamba-hambanya untuk kembali menanyakan apakah mereka berkenan, dan ternyata malah hamba-hambanya sebagian ada yang dibunuh.
Kemudian raja murka dan membinasakan mereka. Kemudian persiapan pesta yang sudah ada, raja punya kebijaksanaan untuk mengundang orang lain, orang-orang yang semula tidak akan ada rencana untuk diundang, tetapi akan diundang. Orang-orang yang berada di jalan, orang-orang yang terpinggirkan, mereka diundang. Dan ada seorang, dan dengan syarat mereka harus berpakaian pesta. Tetapi ada yang datang tidak mengenakan pakaian pesta. Kemudian ditanya, kenapa saudara tidak mengenakan pakaian pesta? Padahal ini adalah pesta seorang raja. Maka kembali raja ini murka dan menghukum tamu yang tidak mengenakan pesta. Perumpamaan ini sebenarnya digunakan Tuhan Yesus untuk menyindir orang-orang Yahudi yang kala itu, yang memang menjadi bangsa yang dipilih oleh Tuhan, punya keistimewaan dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Pesta ini merupakan gambaran bahwa orang-orang yang seharusnya datang dekat menjadi pilihan Tuhan, ternyata mereka malah mengindahkan. Mereka tidak mau datang. Mereka sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya, mereka sibuk dengan hal-hal lain dan tidak mau mendatang, tidak mau hadir dalam pesta raja. Kemudian gambaran dalam perumpamaan tadi bahwa setiap yang datang dalam pesta harus mengenakan pakaian pesta. Ada tamu yang diundang tapi tidak mengenakan pakaian pesta. Kalau kita artikan, ini adalah gambaran kehidupan kita. Tuhan akan memanggil semua orang tanpa perkecualian. Bukan hanya bangsa-bangsa, bukan hanya orang-orang yang dulu menjadi umat atau bangsa pilihan Tuhan. Tetapi setiap orang, setiap bangsa akan diundang dalam pesta ini. Tetapi syaratnya harus mengenakan pakaian pesta. Dalam kehidupan nyata, pakaian pesta ini kemudian apa kok menjadi syarat utama harus hadir dalam pesta? Gereja kita sebenarnya juga bisa dikatakan kehidupan bergereja kita juga bisa kita ibaratkan sebagai sebuah pesta. Pesta untuk merayakan berkat keselamatan yang hadir, yang diberikan dari Tuhan kepada kita. Pesta di mana dalam kehidupan gereja kita menemukan kasih yang sejati. Dalam pesta gerejawi ini kita menemukan kuasa pemulihan di dalam kehidupan. Di sini kita menemukan orang-orang yang saling menopang, saling menguatkan, saling menolong, saling mendengarkan. Inilah baju pesta yang seharusnya ada dalam kehidupan kita. Tetapi di gereja juga sering atau mungkin ada juga yang tidak menggunakan pakaian pesta. Mereka salah kostum. Kehidupan yang saling sikut, saling mencerca, saling merasa atau mempunyai sifat atau rasa merasakan dirinya lebih dari orang lain, kadang masih muncul dalam kehidupan gereja kita. Tentunya
ini pakaian-pakaian pesta, pakaian-pakaian yang harus kita tanggalkan. Kita harus menggantinya dengan kehidupan gereja yang saling mendukung, saling menguatkan, saling membantu, saling memberi, saling memberikan kasih. Inilah juga pakaian pesta yang harus kita kenakan dalam kehidupan bergereja kita. Kembali kepada perumpamaan Tuhan tadi, ketika kita juga menerima undangan untuk menghadiri pesta, kita juga harus mengenakan pakaian pesta. Apa itu? Kita harus percaya dan hidup benar di mata Tuhan. Itulah pakaian pesta kita yang harus selalu kita kenakan dalam menghadiri undangan-undangan Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua dipanggil. Tetapi apakah kita yang terpilih? Tergantung seberapa serius kita akan mendengarkan suara Sang Gembala, Tuhan Yesus Kristus. Mari sekarang kita periksa hidup kita di tengah keluarga kita. Ada banyak suara Tuhan yang kita dengar dan mungkin kita hafal dalam keluarga kita. Dalam ibadah kita ini kita diajak untuk mendengarkan suara Tuhan. Apakah kita peka selalu mendengar suara-suara dari Tuhan itu? Suara Tuhan paling tidak pada saat kita menikah, kita juga mendengar suara Tuhan untuk mengasihi pasangan kita selama hidup kita. Pada saat orang tua membaptiskan anak-anaknya, juga terdengar suara Tuhan untuk mendidik, membimbing, memberikan teladan kepada anak-anaknya di bidang iman. Dua contoh suara Tuhan. Kita bisa mendengar suara Tuhan dari berbagai sumber, dari firman Tuhan, dari pujian, dari orang lain, dari kehidupan nyata. Hal-hal yang kita alami, kita akan mendengarkan suara Tuhan. Tentunya kita harus percaya bahwa suara-suara Tuhan itu yang akan membawa kita, akan menghadirkan kita dalam pesta-pesta milik Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan tentunya tidak seperti saat kita mendengarkan lagu. Mungkin mendengarkan musik dapat membuat kita menggoyang-goyangkan kepala. Akan tetapi mendengarkan suara Tuhan tentunya lebih dari itu. Mendengarkan suara Tuhan diikuti perubahan hidup yang makin hari makin terasa oleh orang-orang di sekitar kita. Kita tidak cukup hanya mendengarkan. Kita harus juga melakukan apa yang kita dengarkan. Paling tidak kita akan merubah hidup kita yang selama ini mungkin jauh di mata Tuhan akan menjadi lebih dekat lagi di mata Tuhan. Sebagai penutup dalam khotbah pada hari ini, saya akan membacakan sepenggal puisi dari salah satu maestro puisi Indonesia, W.S. Lenda, yang berjudul Mazmur Mawar. Saya akan baca satu bagian. Dan sekarang saya lihat Tuhan sebagai orang tua yang renta, tidur melengkung di trotoar, batuk-batuk karena malam yang dingin, dan tangannya menekan perutnya yang lapar. Tuhan telah terserang lapar, batuk, dan salesma. Menangis di tepi jalan. Wahai, ia adalah teman kita yang akrab. Ia adalah teman kita semua. Para musuh polisi, para perampok,
pembunuh, penjudi, pelacur, penganggur, dan peminta-minta. Marilah kita datang kepadanya. Kita tolong teman kita yang tua dan baik hati. Kita akan selalu mendengarkan suara Tuhan, karena dengan mendengarkan itu menjadi syarat kita untuk diundang dalam pesta-pesta milik Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan merenungkan firman yang baru saja kita baca. Kita akan memasuki saat teduh, dan nanti kita lanjutkan dengan doa Bapa Kami. Kita masuki saat teduh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian pengutusan kita akan menyanyikannya dari nyanyian suplemen 67 bait yang pertama dan yang ketiga. Jangan kau cemaskan hidupmu, Bapamu menjaga. Sayapnya teduhlah pagimu, Bapamu menjaga. Bapamu menjaga dimanapun kau berada. Jangan putus asa, Bapamu menjaga. Segenap doamu didengarkan, Bapamu menjaga. Yang berguna pun diberikan, Bapamu menjaga. Bapamu menjaga dimanapun kau berada. Jangan putus asa, Bapamu menjaga. Marilah kita bersama-sama dengan umat sedunia dan di sepanjang zaman mengucapkan syahadat 12, yaitu pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita undur dari ibadah saat ini, kita terima dan senantiasa memohon berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus adalah kiranya beserta dengan kita sekalian. Amin. Bila ku jalan di lembah sunyi, rasa asinglah jalanku. Tuhanku, berilah pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong anak-Mu. Biarlah tangan-Mu membimbingku, sebab ku tak dapat jalan sendiri.